Sugeng Wilujeng para sahabat semuanya, kembali bertemu dengan saya Iin Setiawati. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang limit trigonometri, terutama yang melibatkan tentang jumlah cos dan sinus. Limit trigonometri merupakan materi matematika peminatan kelas 12 MIPA. Contoh soal yang pertama, limit X mendekati 0 dari cos X dikurangi cos 2X per X kuadrat adalah, di sini terdapat cos X dikurangi cos 2X. Maka kita dapat menggunakan rumus kelas 11 peminatan, yaitu cos A dikurangi cos B sama dengan min 2 sin setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Di sini A-nya adalah X, B-nya adalah 2X. Dengan menggunakan rumus tersebut, maka persamaan ini menjadi min 2 sin setengah X ditambah 2X sin setengah X dikurangi 2X. Kemudian untuk penyebutnya yang X kuat kali dengan X. Min 2 sin 3 kali setengah adalah 3 per 2X sin X dikurangi min setengah. Di sini terdapat sudut negatif. Maka kita akan menggunakan bahwa sin min alfa itu sama dengan min sin alfa. Maka min ini akan saya pindahkan ke depan hingga min dikali min adalah plus. Plus 2 dikali sin 2x dikali sin x per 2. Karena di sini operasinya sudah kali, maka kita bisa menggunakan rumus dasar. Yaitu kita lingkari merah ini sin 3 per 2x per x dengan yang saya lingkari hijau ini, yaitu sin x per 2 dibagi dengan x, sehingga untuk yang dilingkari merah itu hasilnya adalah 3 per 2, dan yang dilingkari hijau adalah setengah dibagi 1 sama dengan setengah, sehingga 2 dikali 3 per 2 dikali setengah hasilnya adalah 3 per 2. Saya lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Limit X mendekati 0 dari 1 dikurangi cos X per cos 3X dikurangi cos X. Maka di sini kembali lagi kita bertemu dengan rumus 1 dikurangi cos X. Maka kita akan menggunakan rumus 1 min cos A sama dengan 2 sin kuadrat setengah A. Jika di sini koefisiennya adalah A, maka di sini harus kita kalikan dengan setengah. Sementara untuk penyebutnya, cos 3x dikurangi cos x, kita akan menggunakan rumus cos A dikurangi cos B sama dengan min 2 sin setengah A plus B dikali setengah A min B. Maka dengan menggunakan rumus yang saya jelaskan tadi, untuk pembilang berubah menjadi 2 sin kuadrat setengah X, sementara untuk penyebut berubah menjadi min 2 sin setengah 3X ditambah dengan X, sin setengah 3X dikurangi dengan X. Kemudian di sini mengandung pangkat 2, maka saya jabarkan jadi 2 dikali sin setengah X dikali sin setengah X. Sementara untuk penyebutnya 3X ditambah X adalah 4X dikalikan setengah adalah 2X, 3X dikurangi X adalah 2X dikali dengan setengah hasilnya adalah X. Setelah itu kita akan menggunakan rumus dasar yang saya beri lingkaran hijau ini dengan yang saya beri lingkaran biru. Kemudian koefisiennya 2 dibagi min 2 adalah min 1. Kemudian untuk yang berwarna hijau ini kita ambil koefisiennya setengah dibagi 2 adalah 1/4. Kemudian setengah dibagi 1 adalah setengah. Sehingga untuk nomor 2 ini hasilnya adalah min 1/8. Saya lanjutkan dengan contoh soal 3. Limit X mendekati P per 4 dari cos 2X per cos X dikurangi sin X. Di sini penyebutnya memiliki dua identitas yang berbeda, yaitu cos X dengan sin X. Maka teknik penyelesaiannya adalah dikalikan dengan sekawannya. Nah, sekawan dari cos X dikurangi sin X adalah cos X ditambah sin X. Kemudian di sini mengandung rumus A min B dikali A plus B, maka berdasarkan rumus SMP,
A plus B dikali A min B adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. A-nya adalah cos X, B-nya adalah sin X. Untuk pembilang, maka tinggal ditempel saja dengan operasi kali. Sementara untuk penyebutnya, berubah menjadi cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Maka berdasarkan rumus kelas 11 peminatan, cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X itu adalah rumus sudut ganda, yaitu sama dengan cos 2X. Kemudian langkah berikutnya untuk pembilang adalah tetap tidak berubah. Untuk penyebut berubah menjadi cos 2X. Maka di sini bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan cos 2X. Menyisakan cos 45 ditambah sin 45. 45 ini diperoleh dari pi dibagi 4. 180 dibagi 4 adalah 45 derajat. Langkah berikutnya, cos 45 adalah setengah akar 2, sin 45 adalah setengah akar 2. Kita samakan penyebutnya, maka hasilnya adalah 2/2 akar 2, 2/2 adalah 1, maka sama dengan akar 2. Saya lanjutkan dengan contoh soal 4. Limit X mendekati 0 dari tan X dikurangi X per sin X ditambah X. Di sini melibatkan dua fungsi, yaitu aljabar dan trigonometri. Maka teknik penyelesaian dari soal seperti ini adalah dikalikan dengan X per X. Maka di sini tan X saya bagi dengan X, kemudian X di sini saya bagi dengan X, kemudian sin X-nya juga saya bagi dengan X, X aljabar di sini juga saya bagi dengan X. Maka diperoleh rumus dasar tan X per X dan sin X per X yang saya beri lingkaran merah dan biru. Maka berdasarkan rumus dasar tan X per X adalah 1, sementara X dibagi X sendiri nilainya adalah 1. Kemudian rumus dasar sin X per X nilainya adalah 1, X dibagi X sendiri nilainya adalah 1. Ketemu bentuk 0/2. 0 dibagi 2 nilainya adalah 0. Saya lanjutkan dengan contoh soal 5. Nilai dari limit X mendekati 0 dari sin 8X ditambah sin 2X per 4X dikali cos 2X. Maka di sini kita mendapatkan bentuk soal sin 8X ditambah sin 2X. Maka soal ini dapat diselesaikan menggunakan rumus dari mat minat kelas 11, yaitu sin A ditambah sin B sama dengan 2 dikali sin setengah A ditambah B dikali cos setengah A dikurangi B. Maka untuk pembilang dari soal ini akan berubah bentuknya menjadi 2 dikali sin setengah 8X ditambah 2X dikali cos setengah 8X dikurangi 2X. Untuk penyebut tetap tidak berubah. Langkah berikutnya adalah 8X ditambah 2X sama dengan 10, kita kalikan setengah sama dengan 5X. Kemudian 8 dikurangi 2 adalah 6X, kemudian kita kalikan setengah adalah 3X. Untuk penyebut tetap tidak berubah. Nah, karena ini sudah berupa operasi kali, maka kita bisa menggunakan rumus dasar dari limit trigonometri, yaitu yang saya beri lingkaran merah ini, sin 5X per 4X. Maka limit ini untuk langkah berikutnya adalah 2 dikali 5/4 berdasarkan rumus dasar tadi, kemudian menyisakan cos 3X dibagi dengan cos 2X. Setelah kita menggunakan rumus dasar, maka X sama dengan 0 ini kita substitusikan ke dalam setiap variabel X. Maka 3 dikali 0 adalah 0, 2 dikali 0 adalah 0. Langkah berikutnya adalah 2 dikali 5/4 adalah 5/2. Kemudian di sini cos 0 dibagi dengan cos 0, sementara cos 0 sendiri nilainya adalah 1. Maka nilai dari limit ini adalah 5/2. Saya lanjutkan contoh soal 6. Berapakah nilai dari limit X mendekati 0 akar tan X dikurangi sin X dibagi dengan X pangkat 3. Maka untuk soal dengan bentuk seperti ini, kita akan mengubah
tan X ini menggunakan rumus kelas 10, yaitu tan X sama dengan sin X per cos X. Maka langkah berikutnya adalah tan X kita ubah jadi sin X per cos X. Kemudian penyebutnya yang X pangkat 3 ini kita jabarkan, berarti X dikali X dikali X. Langkah berikutnya kita menyamakan penyebut. Untuk pembilang, kita jadikan penyebut sama dengan per cos X. Maka cos X dibagi 1 adalah cos X, maka di sini adalah sin X kita kalikan dengan cos X. Untuk penyebut tidak ada perubahan. Nah, langkah berikutnya di sini mengandung variabel sin X, di sini mengandung variabel sin X. Kita gunakan sifat distribusi penjumlahan, sin X-nya kita keluarkan. Maka berubah menjadi 1 dikurangi cos X per cos X dibagi dengan X dikali X dikali X. Kita ketemu lagi bentuk 1 dikurangi cos X. Maka rumus ini akan kita ubah menjadi rumus 2 sin kuadrat setengah X. Seperti ini. Sin X kurung buka 2 sin kuadrat setengah X. Kemudian X pangkat 3-nya ini kita masukkan atau kita kalikan dengan cos X. Langkah berikutnya, sin kuadrat ini kita jabarkan. Maka akan berubah menjadi limit X mendekati 0, 2 dikali sin X, 2 ini kita taruh di depan. Kemudian pangkat 2 ini adalah sin setengah X dikali sin setengah X, dibagi dengan X dikali X dikali X dikali cos X. Karena di sini sudah mengandung operasi kali semua, maka sekarang kita akan menggunakan rumus dasar dari limit trigonometri. Jadi di sini sin X saya bagi dengan X, kemudian sin setengah X dengan X, kemudian sin setengah X juga dengan X. Maka langkah berikutnya adalah limit X mendekati 0 dari akar 2 di sini, kemudian warna merah ini sin X per X itu harganya adalah 1. Kemudian yang warna biru sin setengah X per X itu adalah setengah, di sini warna biru. Kemudian yang warna hijau sin setengah X dibagi X adalah setengah. Sementara untuk menyebut menyisakan 1 per cos 0. Nah, cos 0 sendiri harganya adalah 1. Maka langkah berikutnya adalah ketemu 2 dikali setengah 1, 1 dikali setengah adalah setengah, setengah dikali 1 adalah setengah. Ketemu akar setengah, kita rasionalkan. Kita kalikan akar 2 per akar 2, maka bentuk sederhananya adalah setengah akar 2. Saya lanjutkan contoh soal nomor 7. Limit X mendekati pi per 2 dari AX plus B dibagi dengan cos X nilainya adalah setengah. Berapakah harga A dan B? Langkah pertama, untuk pembilang AX plus B kita sama dengankan 0. Kemudian X dengan harga B per 2 ini kita substitusikan pada X, sehingga diperoleh persamaan A dikali B per 2 ditambah B sama dengan 0. Maka B sama dengan min A dikali B per 2. Ini akan menjadi persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua kita peroleh dari soal. Limit X mendekati pi per 2 dari AX ditambah B per cos X sama dengan setengah. Kita substitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Maka diperoleh persamaan limit X mendekati pi per 2. AX dikurangi A dikali pi per 2 per cos X sama dengan setengah. Jadi B di sini, perhatikan kursor yang warna kuning. B di sini saya ganti dengan min A dikali B per 2. Langkah berikutnya, di sini mengandung variabel A, di sini juga mengandung variabel A. Dengan menggunakan sifat distribusi penjumlahan, jadi A ini kita keluarkan, maka diperoleh persamaan limit X mendekati Pi per 2, A dikali X dikurangi Pi per 2 per cos X sama dengan setengah. Kemudian kita misalkan X dikurangi Pi per 2 ini dengan Y. Sehingga X ini sama dengan min Pi per 2 saya pindah ke ruas kiri, maka jadilah X sama dengan Y ditambah Pi per 2. X sama dengan Y ditambah Pi per 2 ini akan saya substitusikan pada setiap X yang ada di sini.
sehingga diperoleh persamaan limit X mendekati pi per 2 A. X-nya ini saya ganti dengan Y ditambah pi per 2 dikurangi pi per 2 per cos X ini saya ganti dengan Y ditambah pi per 2. Pi per 2 dikurangi pi per 2 hasilnya adalah 0. Maka untuk pembilang diperoleh persamaan limit X mendekati pi per 2 A dikali Y. Kemudian untuk penyebutnya tetap, yaitu cos Y ditambah pi per 2. Nah, untuk penyebutnya ini, yaitu cos Y ditambah pi per 2, kita akan menggunakan rumus matematika kelas 10, yaitu cos 90 ditambah alfa sama dengan min sin alfa. Maka untuk penyebut ini akan berubah menjadi limit X mendekati pi per 2 AY, maka ini berubah menjadi min sin Y berdasarkan rumus ini. Perhatikan kursor warna kuning. Setelah itu kita akan menggunakan rumus dasar, yaitu Y per sin Y. Ini harganya adalah 1, sehingga diperoleh persamaan min A sama dengan setengah, sehingga A sama dengan min setengah. Nah, A sama dengan min setengah ini akan kita substitusikan pada persamaan 1, sehingga diperoleh B sama dengan min, A-nya saya ganti dengan min setengah, dikali pi per 2, sehingga B nilainya adalah pi per 4. Demikianlah pembelajaran limit trigonometri sesi 4. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Terima kasih.